الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Ikhwatal iman jamaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak yang tatkala kita mau menghitung-hitung nikmat itu tidak akan mampu diri ini menghitungnya. Sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan di antara nikmat yang indah itu adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan umur panjang, sehingga pada malam hari ini kembali kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa beribadah, berqiyam Ramadan. Setelah siang hari kita bersiam Ramadan, semoga kita masuk dalam kategori orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mencari ridha dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Begitu juga dalam riwayat lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang berqiyam Ramadan, mengisi malam-malam Ramadan ini dengan ibadah, dan di antara ibadah itu adalah salat sunnah tarawih, hanya karena ingin mendapatkan ridhonya Allah dan penuh keimanan, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Tema kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan syarat diterimanya satu amal. Amal soleh itu harus kita lakukan sebagai bentuk wujud keimanan kita. Maka dari itu biasanya dalam ayat itu, kalau Allah sebutkan alladzina amanu wa amilus sholihat, bergandengan keimanan itu dengan amal-amal soleh. Dan amal soleh itu harus didasarkan dengan dasar-dasar yang kuat agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ingin menjadikan amal itu bagian dari cara kita mengundang cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Tabarak Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, khususnya ketika kita berada di dunia sebagai ad-dunya darul bala, tempat kita diuji, wad dunya darul amal, tempat kita beramal, di mana untuk mengetahui liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bisa berihsan dalam beramal. Ihsannya amal ini setidaknya harus terkumpul 3 hal. Yang pertama adalah akhlasuha lillah,
yang paling bisa menghadirkan kemurnian keikhlasan hati ketika beramal hanya karena Allah. Yang kedua adalah aswabuha, yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah adwamuha, yang paling konsisten sehingga dikatakan ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang konsisten, yang berketerusan walaupun amalan itu adalah sedikit. Ikhwatal iman jemaah sekalian, setidaknya dua hal kalau kita ingin amal kita diterima. Yang pertama ikhlasnya karena Allah, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sehingga sangatlah kita ini butuh untuk terus menata niat kita dalam setiap amal-amal kita. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal kita, baik itu amal yang ubudiyah mahdhah, amal yang bersifat murni ibadah kepada Allah, atau amal yang sifatnya adalah muamalah maliyah atau muamalah insaniyah, bertransaksi dengan orang atau dalam urusan bertransaksi dalam urusan harta. Jikalau kita beramal tidak karena Allah, maka sia-sia kita. Misalkan Pak, dalam urusan puasa, kalau dominan kita dalam puasa ini hanya niat biar kurusan dikit, biar sehat, atau biar hemat, maka nilai puasa di sisi Allah saja tidak akan banyak. Padahal pahala puasa itu hanya Allah yang tahu. Begitu juga ketika kita sebagai seorang ayah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita. Kalau niatnya kita lillahi ta'ala, maka setiap uang yang kita berikan akan menjadi sedekah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau niatnya sudah beda, biar istri saya tambah cinta, sah-sah saja sebenarnya, tapi jangan dijadikan niat yang pertama. Biar anak-anak saya hormat kepada saya, itu juga demikian, jangan dijadikan niat yang utama. Karena biasanya ketika itu dominan dalam niat memberikan nafkah, ketika ada sesuatu perilaku dalam istri kita atau perilaku dari anak-anak kita yang tidak cocok dengan hati kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita akan mengungkit amal soleh kita. Contohnya, ketika anak kita tidak sesuai harapan, akhirnya kita berkata, oh kayak gini hasilnya Bapak, ngasih kamu nafkah sampai besar, sampai kuliah S1, S2, tapi tidak tahu rasa terima kasih sama Bapak ya. Itu pahalanya sudah mengurangi pahala yang seharusnya kita dapatkan jikalau niat kita memberikan nafkah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga seorang istri ketika melayani anaknya atau suaminya dalam urusan ibadah sahur, dalam urusan hal-hal yang bersifat ubudiyah ataupun keseharian. Kalau niatnya bagian dari amanah, bagian dari pengabdian karena Allah, mencari ridha Allah, maka pahalanya insya Allah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam urusan ubudiyah yang mahdhah, bagaimana sholat kita harus didasarkan dengan ilmu, harus didasarkan dengan iman dan keikhlasan. Atau misalkan zakat kita, haji kita, puasa kita, harus itu kita dasarkan dengan ilmu. Maka mari kita semangat dalam mencari ilmu, khususnya ilmu agama kita. Maka dari itu Allah mengangkat derajat orang-orang yang mau mencari ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari antara kalian dan orang-orang yang mau belajar dan memiliki ilmu. Karena ilmu itu selain niat yang ikhlas juga penting. Misalkan dalam kita menunaikan zakat, terkadang orang sudah merasa menunaikan zakat. Ada jamaah yang bilang, Ustaz, saya sudah menunaikan zakat mal saya. Setelah saya hitung sekian besarannya, lalu saya belikan sarung, lalu saya bagi-bagikan sarung itu atas nama zakat mal. Kira-kira sah atau tidak itu? Kalau menurut dalil yang kita pelajari, zakat mal itu ya berupa harta. Zakat mal itu ya berupa uang. Bukan dirupakan barang. Apalagi kalau yang memiliki kebijakan adalah satu perusahaan. Lalu menyampaikan kepada Lasdas atau sebagian dari instansi zakat, saya akan zakat perusahaan ini dirupakan barang yang itu adalah makanan pokok untuk tunjangan hari raya para karyawan. Loh, iya kalau karyawannya semuanya mustahik. Kalau tidak, maka zakatnya tidak sah. Sama dengan tadi, orang berdagang, kemudian dia berzakat dengan harta dagangannya. Tidak dirupakan uang, tetapi dagangannya itu yang dijadikan zakat. Kalau dia dagang sembako masih pantas. Coba kalau dia dagang besi tua atau rombengan, kemudian dikasih kepada mustahik satu gelangsi, satu karung, itu menjadi sarung. Maka dari itu ikhwatal iman, ilmu selain niat kita yang karena Allah dalam beramal juga penting. Maka Allah Subhanahu wa taala jikalau menginginkan seorang hambanya itu menjadi orang yang baik, maka dia diberikan kemudahan untuk mencari ilmu. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam dirinya, maka dia akan difahamkan terhadap agama ini. Ikhwatal iman jamaah sekalian, banyak sekali perkara-perkara yang harus kita pelajari. Termasuk misalkan kita membaca Al-Quran. Kan kita membaca Al-Quran ini ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Tapi ketika kita membaca Al-Quran ini seenaknya sendiri, tanpa belajar ilmunya, tidak belajar makhrajnya, tidak belajar tajwidnya, sehingga bacaan kita menjadi merusak dari makna Al-Quran itu sendiri, maka Al-Quran ini tidak akan jadi syafaat, justru melaknat terhadap orang yang demikian. Maka dari itu tidak ada kata terlambat kita belajar dalam segala hal, termasuk sholat kita, puasa kita, zakat kita, ataupun hal-hal yang biasa kita lakukan. Maka Allah menghargai mereka yang belajar. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Karena orang yang memiliki ilmu maka akan lahir rasa takut. Tetapi kalau orang itu tidak berilmu, dia tidak bisa membedakan mana yang riba, mana yang halal, mana yang jual beli. Akhirnya semuanya yang penting untung banyak versi dia. Tidak pandang itu riba atau mengandung gharar atau mengandung judi, dia pun embat segitu, sebiasa saja dia lakukan. Maka ini adalah jahilun murakkab. Bahayanya ketika orang tidak tahu tapi dia tidak mau tahu kalau dirinya tidak tahu. Apalagi terus beramal tapi tidak berdasarkan niat yang ikhlas, atau niatnya sudah bagus tapi terkadang ilmunya kurang dibenahi. Semoga dengan sedikit ini bisa menjadikan kita termotivasi untuk thalabul ilm, untuk hadir di taman-taman surga, duduk mencari ilmu bersama guru-guru kita, agar kita terus mendapatkan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin Allahumma amin. Cukup ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.